Assalamualaikum. Halo teman-teman PNS. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat terkait dengan penataan PNS dan penyusunan kebutuhan PNS. Terkait dengan penataan PNS, sesuai dengan peraturan Kepala PKN nomor 37 tahun 2011 tentang penataan PNS, itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan dari penataan PNS yaitu terkait dengan informasi jabatan. Dalam informasi jabatan itu kita akan mengetahui uraian jabatan, syarat jabatan, dan peta jabatan. Jadi dalam informasi jabatan tersebut kita harus bisa menemukan syarat jabatan apa saja, uraian jabatan apa saja yang kita butuhkan. Kemudian tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini yaitu melakukan perhitungan kebutuhan PNS berdasarkan ABK. Ini dilakukan untuk menghitung seberapa banyak PNS yang kita butuhkan pada suatu instansi dengan melihat analisis beban kerja. Setelah kita tahu analisis beban kerja dan jumlah kebutuhan PNS yang kita butuhkan, maka kita akan mendapatkan apakah PNS yang ada di organisasi kita atau instansi kita itu kurang, sesuai, atau lebih. Kemudian dari itu, tahap pelaksanaan yang kedua yaitu menganalisis kesenjangan jabatan. Ini dilakukan dengan melihat syarat jabatan versus profil PNS. Misalnya, syarat jabatan kadang-kadang tidak sesuai dengan profil PNS. Syarat jabatan yang dipersyaratkan terkadang di suatu dinas kesehatan itu diduduki oleh jenjang pendidikan yang tidak terkait dengan dinas kesehatan. Misalnya, seorang insinyur di bidang pertanian malah menduduki kepala bidang salah satu bidang di dinas kesehatan. Jadi hal tersebut merupakan kesenjangan sebuah jabatan yang dimaksud. Kemudian tahap pelaksanaan ini kita akan menuju kepada perencanaan pengembangan PNS. Jadi bila syarat jabatan dan profil PNS tidak sesuai, maka kita bisa melakukan perencanaan pengembangan PNS. Kita akan melakukan identifikasi syarat jabatan tentang profil PNS, sehingga kita akan menempatkan PNS sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Pengembangan PNS juga dapat dilakukan dengan mengirim mereka untuk melanjutkan pendidikan sesuai dengan tupoksi mereka di tempat mereka bekerja. Kemudian tahap persiapan yang ketiga yaitu tindak lanjut. Ini maksudnya rekomendasi. Rekomendasi ini misalnya kalau kategori jumlah PNS kurang, maka direkomendasikan akan ada penambahan formasi dan pengadaan formasi PNS di suatu daerah. Selanjutnya, kita akan melihat tahapan penyusunan kebutuhan PNS secara singkat. Penyusunan kebutuhan PNS dimulai dengan pengumpulan data. Pengumpulan data di sini terdiri dari jabatan-jabatan yang ingin diisi pada suatu organisasi, uraian tugas, mungkin seperti itu. Kemudian
kita akan melakukan analisis jabatan. Analisis jabatan ini dilakukan untuk mendapatkan pekerjaan uraian jabatan yang cocok atau yang sesuai dengan suatu organisasi atau suatu instansi. Selanjutnya, dari analisis jabatan akan diperoleh informasi jabatan. Informasi jabatan itu terdiri dari identitas jabatan, uraian jabatan, dan spesifikasi jabatan. Setelah itu, kita akan melakukan analisis beban kerja. Analisis beban kerja ini dilakukan untuk memperoleh berapa banyak PNS yang kita butuhkan dalam suatu instansi agar sesuai dengan beban kerja yang ada pada instansi atau organisasi tersebut. Selanjutnya, dari hasil analisis beban kerja, kita akan mendapatkan berapa kebutuhan pegawai, jenis jabatan, dan berapa PNS yang kita butuhkan. Dengan analisis beban kerja yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang benar terkait dengan berapa PNS yang kita butuhkan di suatu organisasi dan instansi tersebut, dan jenis jabatan apa saja yang kita butuhkan pada organisasi dan instansi tersebut. Selanjutnya, jenis jabatan tersebut harus sesuai dengan berapa PNS yang kita butuhkan. Perencanaan tersebut kita lakukan untuk 5 tahun ke depan. Proyeksinya dari 1 tahun saat ini. Jadi 1 tahun saat ini kita proyeksikan ke perencanaan 5 tahun ke depan. Mungkin hanya itu saja penjelasan secara singkat terkait dengan penataan PNS dan penyusunan kebutuhan PNS, sehingga kita bisa mengetahui sedikit banyak tentang wawasan terkait dengan penyusunan kebutuhan PNS. Mungkin bisa bermanfaat untuk PNS untuk teman-teman PNS semua, dan menambah wawasan PNS dan menambah wawasan teman-teman PNS semua. Sekian dan terima kasih.